Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rustifa Tengah dengan NIM 120705048 dari Teknik Informatika B. Bismillah, di sini saya izin menjelaskan mengenai soal UAS yang diberikan oleh Pak Deden mengenai OSIM. Ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama ada memory management, ada file system, dan juga ada disk management. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memory management. Baik, di sini sudah tampil ya tampilannya. Jadi ada tiga teknik, yaitu yang pertama ada variable size, ada paginations, ada segmentation. Yang mana? Dan di sini saya akan membahas variable size. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai variable size. Nah, nanti ukuran dari masing-masing blok pada main memory ini akan menyesuaikan dengan ukuran dari proses yang diinputkan. Jadi nantinya ukuran dari blok-blok ini akan berbeda-beda atau bervariasi. Lalu allocation policy. Nah, di sini ya. Allocation policy di sini. Lalu allocation policy dari variable itu ada 3. Yang pertama ada first bit, ada base bit, dan yang ketiga ada forward bit. Nah, first bit ini akan mengalokasikan memori ke dalam blok yang pertama ditemukan, yang sesuai. Jadi nantinya memori akan dialokasikan ke dalam blok yang paling pertama ditemukan dan yang paling sesuai. Lalu yang kedua itu ada allocation policy base bit, di mana base bit, di mana pada alokasi ini memori akan dialokasikan ke dalam blok yang paling sesuai setelah dilakukan penolakan secara secara menyeluruh. Nah, jadi bedanya dengan first bit ini, yaitu first bit memori akan langsung dimasukkan jika menemukan blok yang sesuai ukurannya. Nah, sedangkan base bit itu enggak. Jadi dia akan melakukan secara menyeluruh. Baru nanti akan dimasukkan ke dalam blok yang memang ukurannya sesuai. Nah, adapun yang ketiga yaitu word bit. Nah, word bit ini adalah memori yang dialokasikan ke dalam blok yang paling tidak sesuai. Nah, langsung saja kita alokasikan memori yang pertama yaitu first bit. Kita X saja dulu. Nah, di sini saya sudah menginputkan prosesnya terlebih dahulu agar tidak terlalu lama. Variable size. Nah, jadi di sini ada proses 1, di mana size-nya ada 5, durasinya 1, ada size 2, durasinya 3, size-nya 3, durasinya 1, dan P3, size-nya 6, durasinya 1, dan P4, size-nya 2, durasinya 1. Nah, lalu langsung saja kita play step by step. Nah, jadi proses pertama ini akan masuk ke main memory dan akan membentuk blok dengan ukuran 5. Lalu kita langsung masukkan proses kedua di mana size-nya 3. Nah ini
Nah, 3 ini tuh bisa masuk ke blok yang sudah terbentuk dari proses sebelumnya, yaitu proses 1. Jadi, proses 1 tadi memiliki blok dengan ukuran 5, sedangkan proses 2 ini size-nya 3. Jadi, dia bisa masuk ke external fragmentations sebanyak size-nya 2. Nah, kita masukkan lagi proses selanjutnya, yaitu proses 3 dengan ukuran size-nya 6. Nah, dan dari penginputan proses sebelumnya tidak ada blok yang isinya itu sesuai dengan size dari proses 3. Nah, dengan begitu, maka dia akan membentuk partisi yang baru seperti yang ini ya, partisinya baru gitu. Dan nanti perbedaan dari allocation policy first bit dan base bit itu di sini, yaitu di proses 4. Nah, saat kita memakai first bit, saat proses ini dimasukkan, dia akan mengalokasikan proses keempat ini ke dalam blok pertama yang ditemukan yang sesuai, yaitu blok pertama ini dengan size 3 sebelumnya. Jadi proses 4 akan langsung dialokasikan ke sini, dan dia akan melakukan external fragmentation sebanyak 1. Lalu langsung kita coba menggunakan allocation, nah ini ya, kita coba dulu apa yang tadi saya sampaikan. Nah, seperti ini. Betul ya. Jadi saat kita memakai first bit, maka proses ini akan dimasukkan, dia akan mengalokasikan proses keempat ini ke dalam blok pertama yang ditemukan. Dan ini sesuai dengan blok yang pertama dengan size 3 sebelumnya. Jadi proses 4 ini akan langsung dialokasikan ke sini, dan dia akan melakukan external fragmentation sebanyak 1. Lalu langsung kita coba menggunakan allocation selanjutnya, yaitu base bit ya. Stop. Kita menggunakan base bit. Nah, untuk proses 1, 2, dan 3 ini sama saja seperti first bit sebelumnya. Nah, yang terdapat perbedaan tuh di proses keempat yang ini, yaitu kalau tadi di first bit ini tuh proses keempat akan masuk ke dalam blok sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, akan masuk ke dalam blok sebelah sini dengan ukuran 3, dan akan coba kita klik coba. Nah, kalau misalnya di first bit tadi kan masuknya ke sini dengan nah, sebelumnya itu kan ukurannya 3 dan akan masukkan external fragmentations sebanyak 1 size. Namun pada base bit ini akan dilakukan dulu penjumlahan secara menyeluruh di setiap blok pada main memory. Nah, jadi setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, ternyata ada blok yang ukurannya lebih sesuai dengan ini, dan ukurannya sama. Jadi pada blok yang sebelah sini dia tuh ukurannya 2 sama dengan ukuran prosesnya. Maka pada allocation policy base bit itu proses 4 ini akan dimasukkan ke blok yang sebelah yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, lalu lanjut ke allocation policy yang selanjutnya. Kita stop dulu. Yaitu word speed. Oke. Nah, pada word speed ini, saya ingin menjelaskan sedikit. Nantinya memori akan dialokasikan ke dalam blok yang paling tidak sesuai. Nah, nantinya kalau pada warp speed, memori akan terus-terusan membentuk blok baru. Jadinya pada warp speed ini bisa saja memori akan penuh karena terus-terusan terjadi pemecahannya. Dan bisa saja semua prosesnya itu tidak bisa masuk ke sana karena terus-terusan terjadi penginputan proses. Nah, ini memerlukan pemecahan blok secara terus-menerus. Adapun dari kita coba saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat deh dari tadi, jadi benar kalau misalnya si word speed ini tuh benar-benar akan membentuk blok baru,
gitu, dan bisa saja semua proses itu tidak bisa masuk ke sana karena terjadi penginputan proses gitu. Nah jadi kayak buka baru lagi, dan ini yang paling sederhana dan mungkin paling mudah kali ya, karena tidak perlu berpikir. Nah, dari ketiga allocation itu tentu saja dari ketiga allocation ini ya, yang paling baik itu adalah, maksudnya yang efisien gitu ya, yang paling baik itu adalah base fit. Karena dengan base fit ini dapat mengurangi external fragmentation, sehingga ruang pada main memory ini dapat digunakan secara optimal. Nah, lalu kita lanjut ya, yang selanjutnya yaitu ke manajemen memori, yang selanjutnya itu paginations. Oke. Nah, ke paginations, di pagination itu memang tidak ada allocation polisinya. Tapi di sini ada page size unitnya, dan saya mau mengalokasikannya 4. Baik. Nah, sebelumnya saya sudah menyimpan simulasi ya. Saya izin buka dulu agar tidak terlalu lama. Itu paginations ya, ini. Oke, open. Nah, di sini saya sudah mengalokasikan. Jadi pada teknik pagination ini sebenarnya hampir mirip dengan file size ya, di mana nantinya pada pagination akan menghasilkan external fragmentations, karena pada pagination ini memori akan dialokasikan ke dalam page-page yang mana page ini tuh sudah ditentukan ukurannya. Nah, dan nantinya masing-masing page ini hanya bisa digunakan oleh proses yang diinputkan saja. Jadi nantinya akan terbentuk internal fragmentations, yang dimana internal fragmentations tidak akan bisa digunakan oleh proses lain. Nah, kita lanjut coba saja. Di sini saya sudah membuat proses 1 dengan size-nya 5, durasi 1, P2 dengan size-nya 3, durasi 1, P3 dengan size-nya 6, durasi 2, dan P4 dengan size 2, durasinya 1. Nah, kita coba pada P1 dijalankan secara step by step. Nah, di sini ya. Proses pertama dengan ukuran 5 akan memakai 2 page, di mana yang di page pertama itu akan dipakai semua, itu 4 size. Nah, dan di page kedua itu akan terpakai 1. Nah, seperti ini. Akan terpakai 1 kan? Akan terpakai 1 dan akan menghasilkan internal fragmentation sebanyak 3. Ini internal fragmentation-nya ada 3. Nah, yang mana internal fragmentation ini tuh tidak akan bisa digunakan oleh proses lain yang nanti akan masuk gitu. Jadi selanjutnya kita lanjut ke proses yang kedua. Nah, dengan size-nya 3. Nah, ketika kita klik step by step tadi, maka akan menghasilkan internal fragmentation sebanyak 1 ya. 1 di sini. Lalu di sini proses ketiga dengan size 6, kita coba. Nah, di sini tuh pada page 1 dipakai semua full 4 ya. Lalu dan di page 2 ini dipakai 2 size, terpakai 2 size dan akan menghasilkan internal fragmentations-nya sebanyak 2. Nah, di sini kita lihat saat proses keempat dimasukkan dengan size-nya 2, kita klik. Nah, kalau memakai teknik sebelumnya tuh dia akan bisa memakai di internal fragmentation. Tapi karena kita menggunakan paginations, yang dimana setiap pagination hanya bisa digunakan oleh proses yang sudah diinputkan, maka internal fragmentations ya, maka internal fragmentation si internal fragmentation ini tuh tidak akan bisa digunakan pada proses 4 dan harus menempati page baru dan akan menghasilkan internal fragmentation sebanyak 2. Nah, lalu kita lanjut ke teknik yang selanjutnya, yaitu
segmentation. Oke. Nah, pada segmentation ini tuh hampir sama dengan variable size. Namun yang jadi pembeda pada segmentasi pada masing-masing proses itu dibagi menjadi 3 segmen, yaitu sebentar kita itu dulu. Nah, di sini ya. Dibagi menjadi 3 segmen, yaitu chord, yaitu segmen, size, dan load. Nah, nantinya tuh size dari prosesnya itu harus sama ukurannya dengan total ukuran dari ketiga segmen berikut ini. Nah, nantinya itu pada main memory juga, pembagian bloknya itu akan menyesuaikan dengan size prosesnya, size dari per segmennya. Jadi nanti tuh pada segmentasi saat proses dimasukkan akan terbagi menjadi 3 segmen. Kita coba ya. Saya sudah menginputkan juga, jadi kita open saja. Oke. Segmentation. Oke. Nah, baik. Jadi ketika di segmentasi itu ada 3, itu ada di sini nih, kita lihat dulu. Ada chord, ada data, dan juga ada stack. Ya. Nah, pada segmentasi itu akan menghasilkan external segmentations nantinya. Jadi kita coba saja ya proses pertamanya. Kita coba step by step. Proses pertama ini dengan size-nya 5, dengan rincian code-nya itu 2, datanya itu 1, dan stack-nya itu 2. Iya kan ya? Kita lihat dulu. Di sini. Betul-betul. Code-nya 2, datanya 1, dan stack-nya 2. Kita coba. Nah. Jadi pada segmentasi ini akan terbagi menjadi 3 blok. 3 blok ya. 3 blok seperti ini. Yang mana pada blok ini untuk blok code, untuk blok data, dan untuk blok stack. Lalu kita langsung memasukkan proses yang kedua dengan ukuran 10, dengan rinciannya code-nya 5, datanya 2, dan stack-nya itu 3. Ya, kita coba. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, itu hampir mirip dengan variable size. Namun bedanya pada segmentasi ini, masing-masing proses dibagi ke dalam 3 segmen. Lalu kita masukkan proses yang ketiga dengan size-nya 12, dengan rinciannya code-nya 4, datanya 4, dan stack-nya juga 4. Kita coba masukkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi dari ketiga teknik memori manajemen sebenarnya masing-masing tuh memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, pada variable size ini, variable size dan segmentasi itu tidak akan terjadi internal segmentation dan akan terjadi dan pastinya akan terjadi internal segmentation. Namun pengalokasiannya juga harus benar, karena kalau pengalokasiannya tidak benar, maka bisa tidak semua bisa jadi tidak semua proses itu bisa masuk ke main memory, karena nantinya memori itu tuh bloknya akan terbagi-bagi menjadi ukuran yang kecil-kecil. Jadi nggak semua proses itu bisa masuk. Jadi pengalokasiannya itu harus benar-benar agar variable size dan segmentasi dapat digunakan secara optimal. Lalu untuk pagination ini juga bisa digunakan secara optimal jika memang ukuran dari masing-masing prosesnya itu mendekati ukuran dari masing-masing unit per page-nya. Jadi bisa digunakan secara optimal. Baik, mungkin langsung saja ke materi yang selanjutnya yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya izin pindah posisi terlebih dahulu.
Baik. Mungkin di sini agak lebih terang ya. Saya tadi pindah posisi dulu. Sebentar. Nah, oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Setelah ini, setelah memahami manajemen, saya akan bahas mengenai file system. Oke. Baik, sebelumnya saya izin menjelaskan dulu sedikit mengenai file system ini. Jadi pada file system ini ada 2 allocation method, di mana yang pertama itu ada link allocation, file allocation table, atau bisa disingkat dengan FAT gitu ya, FAT, atau FAT, dan yang kedua yaitu index allocation triple indirect block, atau bisa disingkat dengan Unix. Nah, pada allocation method yang pertama yaitu FAT, saya singkat saja ya, FAT, itu dikenal dengan istilah initial block, yang mana initial block ini tuh nanti dari masing-masing foldernya tidak akan berubah pada headnya. Nah, initial block ini ada 2, yaitu initial block size dan sebentar, saya takut salah jelaskan. Dan memory size. Ya. Mungkin kita langsung saja ya ke contohnya. Sebenarnya file system itu ada suatu cara penempatan ruang di dalam hard disk gitu. Izin menjelaskan dulu, kalau misalnya file system itu adalah suatu cara penempatan ruang di dalam hard disk. Nah, kita coba di sini masukkan filenya. Coba ya di sini. Kita coba bikin file baru. Add file. Kita tulis mungkin file pertama. File pertama. Dengan size unitnya berapa ya? Saya mau alokasikan 150. 150. Baik, kita atur dulu warnanya. Saya mau agak lebih terang gitu. Oke. Done. Baik. Lalu kita masukkan file kedua. Kita buat lagi aja di sini. Add file. Ini file kedua. File 2 dengan size unitnya saya mau mengalokasikannya 200. Oke, warnanya kita buat yang cerah saja, kuning. Oke. Dan pada file system ini dengan menggunakan allocation method FAT ini nanti file akan dimasukkan ke dalam hard disk gitu. Dan nanti pemasukan simulasinya itu akan seperti ini. Di mana pada FAT ini digunakan suatu istilah yang dinamakan initial block, yang mana dari masing-masing file akan selalu sama, yaitu berada di awal bloknya dari masing-masing file atau foldernya. Nah, lalu kalau dari file ini terjadi update pada file atau folder, maka update-nya itu akan dilakukan di pointer terakhir, proses pointer pada proses terakhir yang dilakukan. Nah, jadi misal pada file 1, saya akan mengupdate jadi 100. Saya update terlebih dahulu. Update. Ya, saya update.
menjadi 100. Oke. Dan yang kedua saya update menjadi 250. Nah, jadi nantinya oke, done. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi nantinya pada penambahan size pada file kedua ini tidak akan dilakukan selanjutnya, tapi penambahannya akan dilakukan pada pointer pada proses terakhir, yaitu proses aktif file 1. Nah, nanti penambahan size untuk file 2 akan dilakukan di sebelah sini tadi. Nah, lalu allocation metode yang selanjutnya itu index allocation triple indirect block atau disebut Unix. Baik, oke. Nah, pada Unix ini tidak dikenal lagi initial block, namun dikenal dengan istilah inode. Ini ya, dikenal dengan istilah inode. Inode itu akan muncul pertama, yaitu head-nya akan muncul setelah melewati 12 blok. Dari blok pertama dari suatu file atau folder. Nah, selanjutnya inode akan muncul, inode akan muncul setelah melewati 20 blok dari inisial head-nya. Maksudnya dari sebelumnya gitu. Jadi kita coba di sini masukkan di sini file 1 size-nya 50. Kita mau bikin file 1. Oke, sebentar. File 1 ininya 50. Oke, done. Dan kita bisa lihat ya, di sini ada inode. Inode pertama itu akan muncul setelah melewati 12 blok dari blok pertama dari masing-masing file atau foldernya. Lalu untuk inode yang selanjutnya akan muncul setelah melewati 20 blok inode sebelumnya. Lalu kita masukkan file 2. Saya mau buat file 2 ini size-nya 100. Kita beri nama dulu. File 2 size-nya 100. Kita ganti warnanya. Oke, jangan warna biru aja. Oke. Done. Nah, maka ini terjadi update. Belum ya? Saya belum update. Jadi ini bisa kita update juga ya. Ini saya masukkannya berapa tadi? Sebentar, saya lupa. 100. Nah, oke. Kita coba langsung ke file 3. Kita bikin satu file lagi deh, biar enak. Bikin file 3. File 3 150. 150. Oke, done. Maka terjadi nah, jadi kalau misalnya di sini terjadi update, maka update akan dilakukan di yang pertama, di yang kosong paling pertama aja. Jadi nggak perlu update-nya pada pointer terakhir, seperti pada metode alokasi sebelumnya. Jadi misalkan di file kedua itu saya kurangin size-nya jadi 50. Coba aja ya. Di file kedua saya update menjadi 50. Oke, done. Nah, terus di sini ada 50 blok ruang kosong, ya, seperti yang dilihat di sini. Dan file 1 ini saya update juga, misalkan jadi 30. File 1 update. Saya update jadi 30. Oke, done. Nah, di sini terdapat ruang kosong juga. Lalu file 3 saya update menjadi, tambah aja deh, kita tambah size-nya jadi 200.
boleh 200, kebanyakan 200, kita lihat di sini. Ya, jadi pada Unix ini, penambahan akan dilakukan di ruang kosong saja, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengupdate, terjadi di Unix gitu, maka akan dilakukan di yang pertama, di yang kosong, paling pertama aja. Jadi nggak perlu update-nya pada pointer terakhir, seperti pada metode alokasi sebelumnya. Nah, jadi misalkan di file kedua itu, yang tadi saya sudah mengalokasikannya jadi 50, dan di sini saya, yang file kedua saya update jadi 50, yang ke satu jadi update 30, dan nanti yang file 3 ini saya tambah jadi 200, maka, file 2 ini tidak akan itu baru, tapi akan masuk ke ruang kosong-kosong ini, seperti itu. Baik, punten karena memang Zoom saya terbatas, jadi untuk materi yang ketiga saya bedakan Zoom-nya.